terjadiin 1000 bahasa gitu. Iya, karena kan nggak mendukung potensinya anak, Iya. itu yang ada malah mengurung anak. Benar. Nah, di sini kan seharusnya orang tua kalau misalnya sudah melihat anaknya melakukan perlawanan, kita mikir gitu. Harusnya kita harus sadar ya. Kita coba introspeksi diri ke dalam. Kok anak saya ini sampai membantah saya seperti ini? Kenapa? Kenapa? Ada yang salah nggak nih gitu kan? Ya benar. Bukannya kita saling menyalahkan. Malah terus makin memaksakan. Iya. Terus malah curhat sama orang lain yang nggak tahu apa-apa soal keluarga kita. Nah, di sini kan kadang kita kalau misalnya nih ingin mencari solusi gitu kan pada orang lain gitu, kita kadang hanya dari versi kita saja. Betul. Kita tidak misalnya membawa anak kita, terus kita sama-sama gitu kan. Sering kita kayak gitu ya, Pak. Yang kayak gitu-gitu sering. Nah itu. Akhirnya kan kita selalu ingin dimenangkan gitu. Betul. Karena anak nggak hadir di situ. Di sini akhirnya ya sudah akan sulit gitu kita menemukan solusi dari permasalahan orang tua dengan anak. Kalau kita tidak sadar-sadar juga, yang saya takut gitu ya, anak itu akan semakin jauh lagi dari orang tuanya. Apalagi kalau sampai anak memutuskan pergi dari rumah. Udah parah itu. Nah itu banyak kejadian gitu. Yang saya juga terkaget-kaget gitu. Misalnya anak nih, dia mau datang ke rumah, dia tanya dulu, ada ini nggak ayah di rumah misalnya. Kalau nggak ada ayah, saya baru datang. Kan konyol kayak gitu. Ya seharusnya kan anak nih dengar orang tuanya ada di rumah kan seharusnya seneng gitu. Hore, ayah ada di rumah gitu kan. Mama di rumah. Mama di rumah kan seharusnya anak tuh seneng, bukan sebaliknya gitu. Malahan hore pas kedua orang tuanya nggak ada di rumah. Berarti bebas gitu kan. Nggak ada pemaksaan lagi nih. Nah di sini kan seharusnya kita sebagai orang tua tuh sadar gitu. Misalnya nih kita sudah melihat bahwa anak kita kok sepertinya jarang di rumah gitu ya, lebih senang di luar. Kita ajak anak kita bicara. Nah, kamu kenapa sih kok lebih senang di luar? Ada apa? Apa yang membuat kamu kok seperti itu? Nah, akhirnya kan anak akan keluar segala unek-uneknya gitu. Nah, tetapi kalau kita tidak mau melakukan hal ini, malah kita langsung marahin anak. Nah, kamu nih nggak pernah di rumah. Kamu cuma bisa ngabisin uang aja. Beli hal-hal yang nggak penting. Nah, akhirnya kan anak juga akan merasa selalu dihakimi gitu. Padahal kita sebagai orang tua nggak sadar anak ini sebenarnya nggak nyaman di dekat kita. Nah, akhirnya kan kalau orang tua tidak mau berpikir layaknya seorang anak gitu, akhirnya sudah gitu. Kita selalu perang urat saraf gitu dengan anak-anak kita. Jadi nggak dekat gitu ya. Nggak dekat, sulit. Itu bahkan bisa sampai tua gitu ya. Pasti. Bisa sampai sudah menikah juga masih seperti itu. Iya, karena kan kadang orang tua itu sudah terbentuk karakternya gitu. Dia sudah merasa ini jati diri saya gitu. Ngapain saya harus ubah gitu kan? Iya, yang kalau mau anaknya aja ngertiin saya. Iya. Biasanya kayak gitu biasanya ya. Benar. Ini udah saya udah tua gitu ya. Kalau mau ya anaknya aja yang ngertiin. Anak dong yang harus pengertian gitu kan. Anak dong yang harus mengalah. Nah, ini kan lucu gitu kalau pola pikir yang seperti itu gitu. Kita nggak sadar gitu. Siapa sih yang duluan hidup? Siapa sih yang lebih punya pengalaman hidup? Bijak gitu. Nah, seharusnya kan orang tua sadar gitu. Masa kita nyuruh anak kita ngalah gitu? Seharusnya kan orang tua yang sadar gitu bahwa kalau kita melakukan hal ini ya sama saja gitu. Kita nggak percaya diri jadi orang tua. Seharusnya kan orang tua itu karena dia memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan anak. Cara berpikir dia juga harus lebih bijak gitu. Tetapi kalau malahan ini jadi penghambat gitu ya, kita malah semakin ego. Nah di sini
akhirnya anak semakin tersiksa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bermasalah sebenarnya ya. Nggak ada anak yang Kalau bermasalah. kalau misalnya orang tuanya support anaknya, terus sampai anaknya itu menemukan peran dalam kehidupannya atau Iya, misalnya potensinya tergali gitu. Benar, Karena kan nggak bisa kita samakan dengan kita gitu ya. benar. Kita misalnya ya anggaplah kita sukses di bidang usaha, belum tentu anak itu seperti itu. Iya. Malah orang tua tuh harus membantu anak menemukan peran mereka tuh apa. Iya. Nah itu yang biasa Iya. dibingungkan oleh anak tuh kan, kasihan. Iya. Anak kan membutuhkan bimbingan Support juga. dari orang tuanya untuk menemukan apa yang menjadi potensinya mereka gitu. Karena kalau anak tidak dibantu, siapa lagi yang mau bantu mereka kalau bukan orang tuanya? Kita minta guru-gurunya di sekolah gitu. Iya. Sedangkan guru-guru di sekolahnya anak-anak kita, ya mungkin bukan anak kita doang yang mereka urus kan. Iya, banyak. Seharusnya kan orang tua tuh sadar gitu, itu tanggung jawab kita loh. Kita harus bantu anak menemukan apa nih yang menjadi strength-nya mereka. Agar apa? Agar orang tua dapat membantu anak meraih masa depan terbaiknya. Iya, bukan memaksakan ambisi. Benar. Itu malah yang saya sebut orang tua ingin anak itu lebih baik dibandingkan orang tuanya. Bukan misalnya orang tuanya nih rumahnya masih di Ciputat gitu. Terus si orang tua pengen anaknya tinggal di Pondok Indah gitu kan. Iya. Jadi ukuran sukses tuh seperti itu gitu kan. Itu konyol. Karena kan yang namanya rezeki kan urusannya Tuhan, bukan urusannya manusia gitu yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya kita dapat meraih materi gitu kan. Nah, di sini akhirnya seharusnya orang tua itu bijak bahwa kita harus bantu anak menjadi lebih baik gitu dibandingkan dirinya, tapi bukan dari sisi materi, tapi dari sisi kontribusi. Dia menemukan perannya itu. Dia menemukan perannya. Misalnya orang tua merasa bahwa dulu karena dia nggak dibantu gitu oleh orang tuanya, dia kesulitan menemukan potensi dirinya. Dia sadar gitu, dia tidak boleh melakukan hal yang sama kepada anaknya. Karena dia ingin anak bisa lebih cepat gitu mengetahui apa yang menjadi potensi dirinya. Betul. Nah akhirnya kan anak bisa sukses di waktu yang lebih muda gitu, lebih Iya. cepat gitu. Dan anak juga dekat sama orang tua kalau gitu mah. Benar, Nggak benar. mungkin, maksudnya nggak mungkin ada masalah, enggak. Terus Iya. nggak mungkin ingin menjauh dari orang tua. gitu. Benar. Jadi kayak orang tua tuh kayak di belakang dia ada supporting sistemnya lah. gitu. Iya benar. Karena kan materi ini sebenarnya kan hanya impact doang. Betul. Bukan menjadi goal kita. Goal kita apa nih yang bisa kita kontribusikan gitu dengan potensi yang kita miliki. Nah inilah orang tua membantu anak-anaknya menemukannya. Tetapi kalau orang tua tidak peduli ya sudah, anak akhirnya kesulitan mengenal dirinya gitu. Jadi sebenarnya orang tua tuh harus sadar gitu ya. Kalau Harus. misalnya masa depan anak-anak itu tergantung dari cara dia bagaimana memperlakukan anak-anak itu sekarang gitu. Benar. Kalau misalnya nggak sadar itu ya sebodoh amat dibanding-bandingin Iya. lah. Akhirnya kan ya sudah, anak tidak bisa mengenal dirinya, Iya. akhirnya dia kesulitan di dalam kehidupannya, akhirnya siapa yang akan menerima dampaknya? Kita aja sebagai orang Kita tua gitu. juga sebagai orang tua. Akhirnya anak sampai dia dewasa, sampai dia tua, dia tetap saja menyusahkan kedua orang tuanya. Karena dia nggak bisa mandiri juga gitu. Betul. Karena selama ini kita tidak pernah mau mendukung mereka. Nah kalau sampai kejadian seperti itu, bagaimana Ya, harus nasib bisa. anak-anak kita? Akhirnya dia hidup itu tidak memiliki prestasi. Nah, di sini kan akhirnya orang tua tuh harusnya eling gitu. Kalau kita tidak mau sampai hal ini kejadian, cara kita dalam mendidik anak itu harus diperbaiki. Jadi intinya kembali kepada orang tua. Bahwa orang tua yang harus tetap belajar sebagai orang tua. Ya. Benar, tepat sekali. Terima kasih Pak Sama-sama. Doni. Dan jangan lupa kalau misalnya mau ditanyakan tentang materi yang barusan atau misalnya tentang materi-materi yang sebelumnya, silakan langsung saja link deskripsinya sudah ada di bawah. Langsung dikirimkan melalui email dan
tunggu saja balasannya. Baik, sampai jumpa di Bina Kisah selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Oke. Every endeavor I want